Halo teman-teman investor, kembali lagi dengan saya di sini kolektor saham. Cukup lama ya saya tidak upload video dikarenakan suatu hal, tapi beberapa kali saya masih sempat pantau market, khususnya CDIA dan Koin, dua IPO yang masih saya keep. Dan jujur saya saat ini tidak memiliki saham lain, terutama saham-saham BUMN atau big cap lain. Saya masih fokus di CDIA dan saya juga telah mengangsur atau beberapa dana di RDN lain, di sekuritas lain. Saya mulai memindahkan ke Stockbit karena saya akan menunggu IPO berikutnya di kuartal 3 sembari trading dikit dan menambah. Kemarin saya sempat nambah CDIA dan Koin ya di sekuritas di Stockbit, tapi di sekuritas lain saya tidak menambah, namun saya akan membiarkan, jadi tidak akan saya pantau, saya hold untuk jangka lama ya CDIA-nya. Oke, hari ini terpantau CDIA ada perlawanan di mana kemarin pada hari Senin itu ada drama ya. MG membuat ulah lagi, ya biasalah namanya juga orang trading ya. Tapi trading MG karena bobotnya besar, jadi membuat bandar atau tim yang bekerja di balik CDIA bekerja lebih berat atau ya lebih menantang lah ya. Kita coba cek broker summary-nya. Ketika secara keseluruhan kita cek HP, ya pindah-pindah barang lah ya. Mulai dari pasar nego dan reguler, HP sukses menjaga harga sampai sejauh ini. Lalu ada XL yang sebagian besar saya mencurigai dari XL ini adalah sekitar 50% lah ya. Itu juga ada timnya dari Pak PP, kemungkinan ya, ini hanya pendapat saya. Lalu ada YP, SQ juga ikut. SQ kayaknya ini saya perhatikan lumayan mengumpulkan ya, karena pembeliannya dengan penjualannya sangat jomplang, lebih banyak menyimpan. Jadi SQ kayaknya emang ngumpulin barang lalu di hold, berarti ini adalah juga bagian dari plan, dan plannya kayaknya masih cukup jauh ya, jadi berpotensi CDA melangkah lebih jauh lagi. Lalu ada yang lainnya di sini. Lalu kita coba cek yang jual itu kebanyakan memang dari ya mulai dari top 2-nya retail ya kayaknya ya. XC, OD. Kita coba yang reguler, di mana di sini lebih terlihat jelas karena pembeliannya di luar nego dan siapa yang trading itu juga lebih terlihat. Di sini XL memang banyak ngumpulin barang yang dapat dari reguler itu ketika hari Senin ada goncangan yang diakibatkan oleh MG. Itu di AVG sekitar 18.30 ya kalau nggak salah, dan sebelumnya baru itu ya, retail dapat barang di 18.30. Ya otomatis sekarang hampir keseluruhan retail punya AVG di sekitar 1.200 sampai 1.800-an. Bukan cukup tinggi ya, maksudnya cukup berada di sekitar harga-harga terkini. Jadi lumayan membuat retail deg-degan bagi yang punya harga sekitar, apalagi dekat dengan harga saat ini. Katakanlah retail tersebut bisa
AVG down dan memiliki di 1700. Nah, ini mungkin saat-saat yang sangat mendebarkan yang setiap saat mereka pantau ya. Kemarin setelah hari Senin drama itu, saya melihat MG lumayan banyak buang barang, sekitar 3 juta lot atau berapa gitu ya. Tapi secara keseluruhan adalah hal yang menarik bahwa dari sejak awal IPO sampai hari kemarin, yang ditradingkan atau yang beredar atau yang berpindah-pindah tangan, yang bergerak, itu hanya sekitar 5 juta lot dari 123 juta lot. Oke ya, paham ya? Berarti itu masih free float yang masih sangat amat dikendalikan, mudah dikendalikan oleh HP khususnya yang memiliki barang paling banyak. Dengan kata lain, hampir semua underwriter yang sejak awal itu belum membuang barangnya ke retail atau melepaskan kepemilikan mereka. Jadi itu salah satu hal menarik. Dan ini kita juga lihat MG sekarang berada di posisi ya di luar 5 besar kepemilikannya, jauh ketika sebelum hari Senin atau sebelum hari Selasa lah ya. Itu saya pernah mantau MG punya barang itu hampir 2,2 juta kalau nggak salah lot ya. Ini sekarang hanya 300-an ribu lot. Lebih menarik lagi jika MG membuang lagi ya. Mudah-mudahan hari ini MG jual ya, karena harga lumayan besar perlawanan. Dan semoga yang di kiri ini bukan XL lagi ya, semoga HP atau LG atau siapalah gitu, salah satu dari pihak sini ya, pihak dari underwriter, walaupun tidak harus underwriternya, yang penting orang yang akan atau pihak yang akan mengikuti planning dari CDA itu sendiri. Ya mudah-mudahan hari ini ada penjualan sekitar 300 ribuan lot. Tapi di sini valnya masih 54 miliar, masih kecil ya. Kemarin sempat waktu hari Senin itu 600 M dan Selasa itu 500 M, tapi lebih smooth karena pada hari Senin itu buangannya di akhir ya. Lalu itu membuat shock, dan kemungkinan ketika Selasa pagi itu banyak retail dan yang panik ya. Itu yang salah satu yang kita sesalkan, jadinya si MG lumayan nambah barang juga hari Selasa kemarin. Ya kayaknya ketika Senin ke Selasa itu MG buang habis deh, kalau nggak salah ya. Saya lupa screenshot. Saya sempat lihat itu sorenya, dimana saya lumayan deg-degan juga ketika hari Senin saya habis nambah, tapi buangan sangat deras di akhir yang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ternyata setelah melihat broker summary ya aman, karena hanya MG trading itu masih oke. Justru itu baik karena MG ini bakal kembali untuk membeli lagi, yang terbukti ketika hari Selasanya ketika retail membuang, MG kembali masuk. Itu akan membuat harga yang MG beli lebih tinggi dan lebih tinggi. Tapi saya tidak yakin MG menjual hari ini, karena kalaupun MG baru beli kemarin, berarti kalau dia jual sekarang itu dia otomatis ini di posisi sekarang posisi cut loss ya, posisi lebih bawah dari harga pembeliannya. Ya mungkin ini hanya drama-drama kecil. Untuk harga target bagi saya terdekat itu ya tembus 2000 lah ya. Saya sangat yakin dan confident dikarenakan ya saya percaya dengan planning yang dilakukan oleh tim.
dan juga melihat pergerakan dan situasi dari Broksum sejak awal IPO sampai hari kemarin, saya sangat yakin. Saya sempat menambah itu ya di 18.30. AVG saya sekarang di sekitar 1175, masih cukup lumayan ya, walaupun belum beggar. Tapi saya bersyukur bisa dapat nambah barang. Saya sudah mulai stop kayaknya di Stockbit nambah CDIA karena AVG saya menurut saya itu udah ketinggian. Karena target saya sebenarnya AVG itu di maksimal 1000 pas ya. Tapi ya udah, karena kemarin dapat barangnya di 18.30, mau nggak mau saya harus beli. Karena itu adalah kesempatan terakhir. Saya tidak akan beli lagi di atas 2000, terkecuali di sekuritas lain ya yang masih ada barang IPO-nya, sembari mengimbangi AVG yang dihasilkan nanti. Setelah ini kita nanti akan bahas koin ya. Karena di satu video jika digabung terlalu panjang. Koin juga menarik loh. Untuk hari ini prediksinya ya mudah-mudahan paling tidak ditutup kuning ya seperti kemarin. Atau maunya ya kita hijau ya walaupun tidak arah. Tapi sejujurnya keinginan saya hanya satu ya, gimana caranya supaya barang MG ini habis, itu aja ya. Kalau harga saya nggak peduli, walaupun hari ini harus ARB ya, justru saya akan berpikir untuk menambah di sekuritas lain. Oke, sekian video ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.